Memang minta lakukan perbuatan belas kasih. Ada 3, dalam doa, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Itu jadi lengkap. Harus kita sadari bahwa indulgensi itu adalah sebuah harta rohani yang diberikan oleh gereja. Pertama-tama selamat pagi, shalom. Ya, pertama saya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Ibu Esterina sebagai Ketua Komunitas Kerahiman Ilahi dari Keuskupan Agung Jakarta, kemudian Suster Saveria sebagai pembimbing ya Komunitas Kerahiman Ilahi dari Paroki Tomang MBK, dan juga Romo Robertus Robi Setiawan Okarem ya, yang pada hari ini sebagai moderator panelis, dan juga kepada para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Wajah-Mu ya Tuhan, Kau pun melihat rindu hatiku. Engkau andalanku sepanjang masa, aku muliakan kerahiman-Mu. Allah Bapa yang penuh kasih, dan Engkau Yesus andalan kami. Kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat kasih-Mu yang masih Kau percayakan kepada kami, atas anugerah kehidupan, kesehatan yang baik, kebahagiaan, waktu yang masih Kau sediakan untuk kami mengadakan seminar hari ini. Selalu Yesus katakan, bawalah dan benamkanlah. Artinya di sini kita diminta proaktif. Semakin kita bisa membawa banyak jiwa, semakin menyenangkan Tuhan. Benamkan dia dalam lautan kerahiman. Kalau kita benamkan dia, otomatis kita ikut terbenam nggak?
Itulah luar biasanya novena kerahiman. Kita mendoakan mereka tanpa kita sadari, kita juga merasakan kerahiman Tuhan. Kita ikut terbenam dalam lautan kerahiman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu lihat gambar ini, tangan kiri Yesus mengundang, ya, masuk ke hatinya. Seolah-olah jiwa-jiwa yang Bapak Ibu bawa, itu Yesus bilang, masuklah ke dalam hatiku. Benamkanlah dia dalam lubuk kerahimanku yang maha rahim. Suster Faustina memberi contoh, berdoa kepada Yesus. Dan yang ketiga, doa kepada Allah Bapa. Dari keseluruhan rangkuman novena ini, apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang berdampak pada Yesus kemudian. Menjadi pertanyaan besar adalah, apa yang kita lakukan sekarang berdampak apa pada Yesus? Lukanya sembuh atau semakin babak belur? Itu ada di tangan kalian semua. Terima kasih. Aku memandang wajah-Mu ya Tuhan, Kau pun melihat rindu hatiku. Engkau andalanku sepanjang masa. Aku Yesus, Kau andalanku, Kau penyelamat hidupku. Gambar ini dikehendaki oleh Yesus sendiri. Ingat itu. Dan gereja mengamini, gereja mengiyakan apa yang terjadi dalam pengalaman rohaninya Santa Faustina. Jadi kalau mengamini, kita pun sama. Kita kan enaknya sebagai seorang beriman, hidup berimannya tuh enggak beriman, lalu enggak ngerti mau ngapain. Nah, sudah ada jalan-jalannya. Sudah ada jalan menuju kepada. Nah ini orang Katolik. Susah. Kita ini sebagai orang Katolik sudah jelas bahwa ada jalan-jalannya untuk sampai dia. Suster yang sebelahnya langsung diam. Kelihatan waktu pelajaran nggak pernah masuk tuh ya. Oh saya kejar nanti pertanyaannya ada dimanapun. Jadi manusia sebagai orang Katolik kita sudah punya jalan untuk sampai pada kekudusan. Kekudusan. Santa Faustina adalah salah satu, salah satu dari apa? Kekudusan yang diperlihatkan oleh Tuhan. Maka jalan yang dilakukan oleh Faustina sekarang ingin diperkenalkan kepada semua orang. Dan lihat kenapa sekarang ini begitu populer tentang kerahiman. Kenapa? Karena budaya kita senangnya budaya balas. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Lu nginjek gue patahkan kaki lo. Lebih dahsyat Sister kalau mau balas itu gitu. Saya lebih puas. Banyak sekali orang yang puas kalau apa? Tuhan, dia sudah nyakitin hatiku. Dia sudah nipu aku. Semoga usahanya hancur. Dan syukur kepada Allah, usahanya makin maju.
Kita jengkel, kita makin marah, kita makin kecewa. Kenapa banyak orang Katolik hidupnya tidak sukacita? Hidupnya berat sekali. Karena di dalam hatinya terlalu menyimpan banyak kemarahan, kejengkelan. Maka orang itu harus kembali kepada apa? Kerahiman, murah hati. Dan kerahiman itu hanya tampil lewat satu kata, yaitu apa? Pengampunan. Dan pengampunan itu adalah apa? Jalan pembebasan. Sehingga mereka juga seperti kami saat ini boleh menikmatinya. Syukur yang berlimpah atas kasih karunia-Mu, semoga dapat menguatkan jiwa dan raga kami untuk karya pelayanan yang telah Engkau percayakan kepada kami dan menambah semangat kami di dalam mengabdi-Mu. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Devosi, devote, itu ikuti suara batin Anda masing-masing. Devosi lahir sesuai dengan situasi zaman. Situasi zaman di mana tahun-tahun ini, saat-saat ini, orang kerahim, orang murah hati, orang bisa mengampuni itu jarang banget di kita ini. Maka seperti Allah itu prihatin, muncullah devosi kerahiman ilahi ini. Tidak salah punya devosi banyak. Jangan merasa bersalah. Anda justru harus merasa apa? Dibentuk oleh Tuhan lewat devosi-devosi itu. Sebanyak apapun Anda berdevosi, tetapi kalau tidak membuat hati Anda penuh kerahiman, percuma. Dengan devosi-devosi, dengan kesalehan ini, harusnya menjadikan Anda manusia yang semakin lembut, murah hati, bisa berbelas kasih, tidak menjadi manusia yang tegaan. Di sini ya, Yesus katakan ini. Sungguh, hari Minggu pertama sesudah Paskah adalah pesta kerahiman ilahi yang juga harus menjadi hari untuk karya belas kasihan. Jadi tadi yang dikatakan oleh Romo, memang kita menerima sakramen tobat, ikut dalam perayaan Ekaristi, berdoa wujud Bapa Paus, tapi di 742 Yesus juga minta untuk kita melakukan karya belas kasih. Karena semua ingat, iman tanpa perbuatan mati ya. Jadi walaupun kita punya iman yang seperti apapun, nyata dalam perbuatan. Itu Yesus memang minta lakukan perbuatan belas kasih. Ada 3, dalam doa, dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Itu jadi lengkap. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Esterina jawabannya.